Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap, silakan disiapkan perlengkapan untuk belajarnya ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi bencana alam. Apakah ada yang tahu apa itu bencana alam? Baik, Ibu jelaskan ya. Bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Adapun contoh-contoh dari bencana alam antara lain gunung meletus, banjir, longsor, kekeringan, angin topan, tsunami, dan sebagainya. Bencana alam pula dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan infrastruktur, memakan banyak korban, serta hilangnya tempat tinggal, dan lain-lain. Dan penyebab terjadinya bencana alam pula tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi bisa juga disebabkan karena campur tangan manusia. Seperti membuang sampah di sungai sehingga meluapnya air dan terjadinya bencana banjir. Jadi, penyebab dari bencana alam yaitu memiliki dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, dan yang kedua ada campur tangan manusia. Seperti yang sudah kita bahas tadi, hari ini kita akan membahas satu bencana alam, yaitu bencana banjir. Ibu akan membahas 4 poin pada hari ini. Poin yang pertama adalah apa itu banjir. Poin yang kedua, apa penyebab terjadinya banjir. Poin yang ketiga, apa dampak terjadinya banjir. Dan poin yang keempat, ini yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya banjir. Baik anak-anak, kita akan membahas poin yang pertama. Ada yang tahu apa itu banjir? Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Poin yang kedua, kita akan membahas apa penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir karena curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dari permukaan air laut, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat tersumbatnya oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Supaya lebih memahami, simak video berikut. Banjir adalah bencana yang sering melanda di Indonesia.
curah hujan tinggi dan adanya pasang naik air merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat dan pembuangan sampah ke dalam sungai. Adapun penyebab banjir sebagai berikut. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air sungai atau laut. Terletak pada suatu cekungan perbukitan dengan pengaliran air yang sempit serta curah hujan yang tinggi. Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah dan kurangnya tutupan patahan di dalam hulu sungai. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham penyebab terjadinya banjir? Poin yang ketiga akan membahas apa dampak terjadinya banjir. Yang pertama, terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana. Yang kedua, melumpuhkan jalur transportasi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Dan poin yang terakhir, yang keempat, adalah pemicu tanah longsor. Baik, poin yang terakhir, poin yang keempat, kita akan membahas apa yang akan kita lakukan ketika terjadinya banjir. Agar lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Saat banjir, hindari berjalan di dekat saluran air agar tidak terseret arus. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin. Jika air terus meninggi, segera hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Setelah banjir surut, secepatnya bersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah paham dong ya? Alhamdulillah apabila kalian sudah memahaminya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah mempelajari pelajaran banjir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat. Maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.